Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sabrina dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai teori behavioristik menurut Edward Thorndike. Namun sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Edward Thorndike. Jadi, Edward Thorndike adalah seorang psikologi Amerika yang terkenal sebagai pelopor awal psikologi behavioristik. Karyanya, terutama eksperimen dengan kucing dalam puzzle box, menjadi fondasi bagi teori belajar behavioristik yang kemudian dikembangkan oleh B.F. Skinner dan lainnya. Jadi, eksperimen puzzle box merupakan eksperimen yang dilakukan Thorndike dengan memasukkan kucing yang kelaparan ke dalam kotak kayu yang terkunci atau puzzle box. Di luar kotak diletakkan makanan. Pintu kotak dapat dibuka dengan menarik tali atau menginjak pedal tertentu di dalam kotak. Awalnya kucing bereaksi secara acak, mencakar, menjilat, mendorong, hingga tanpa sengaja menyentuh pedal yang membuka pintu. Lalu setelah beberapa kali percobaan, kucing tersebut secara bertahap belajar bahwa menyentuh pedal akan membuka pintu dan memberinya hadiah atau makanan. Waktu yang dibutuhkan kucing untuk keluar dari kotak pun semakin singkat. Jadi, berdasarkan eksperimen tersebut, Thorndike berkesimpulan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Itulah sebabnya teori koneksionisme juga disebut S.R. Bond Theory dan S.R. Psychology of Learning. Selain itu, teori ini juga dikenal dengan trial dan error learning. Istilah ini merujuk pada panjangnya waktu atau banyaknya jumlah kekeliruan dalam mencapai suatu tujuan apabila kita perhatikan secara seksama. Dengan eksperimen Thorndike tadi, akan kita dapati dua hal pokok yang mendorong timbulnya fenomena belajar. Pertama, keadaan kucing yang lapar. Seandainya kucing itu kenyang, sudah tidak akan berusaha keras untuk keluar. Bahkan, barangkali ia akan tidur saja dalam puzzle box yang mengurungnya. Dengan kata lain, kucing itu tidak akan menampakkan gejala belajar untuk keluar. Sehubung dengan hal ini, hampir dapat dipastikan bahwa motivasi seperti rasa lapar merupakan hal yang sangat vital dalam belajar. Kedua, tersedianya makanan di muka pintu puzzle box merupakan efek positif atau memuaskan yang dicapai oleh respon dan kemudian menjadi dasar timbulnya hukum belajar yang disebut law of effect. Artinya, jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan atau mengganggu efek yang dicapai respon, semakin lemah pula hubungan stimulus dan respon tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori koneksionisme yang dikemukakan oleh Thorndike. Jadi, Thorndike dalam teori koneksionismenya berpendapat bahwa dasar belajar terbentuk dari asosiasi atau koneksi antara kesan panca indera dan impuls untuk bertindak, di mana kekuatan atau kelemahan koneksi inilah yang menentukan apakah sebuah pembelajaran akan terbentuk atau sebuah kebiasaan justru akan hilang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengaplikasian teori Thorndike dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu pemberian reward dan penguatan. Guru sebaiknya memberikan pujian, nilai bagus, atau penghargaan lainnya ketika siswa menunjukkan perilaku atau jawaban yang benar. Ini memperkuat hukum efek. Yang selanjutnya yaitu drill and practice. Pentingnya memberikan latihan yang berulang-ulang untuk menguasai suatu keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung, yang merupakan hukum latihan. Yang ketiga yaitu menyiapkan siswa untuk belajar. Guru memastikan setiap siswa siap belajar, baik secara fisik atau maupun mental sebelum memulai pelajaran. Atau yang ketiga yaitu hukum kesiapan. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dari teori Thorndike ini. Yang pertama yaitu sistematis dan terstruktur. Perilaku dapat diamati dan diukur. Yang kedua, ada aplikasinya praktis. Banyak teknik modifikasi, perilaku, dan pembelajaran yang berasal dari teorinya.
Dan yang terakhir yaitu menekankan pada latihan. Pentingnya pengulangan dan praktik untuk penguasaan keterampilan. Setelah itu, ada juga beberapa kekurangan dari teori tersebut. Yang pertama yaitu terlalu mekanik atau memandang manusia seperti mesin yang hanya bereaksi terhadap stimulus. Yang kedua, tidak menjelaskan belajar kompleks seperti tidak memecahkan masalah kreatif, pemahaman konsep abstrak, dan insight. Dan yang terakhir, kekurangannya yaitu bergantung pada reward eksternal atau dikritik karena dapat mengurangi motivasi intrinsik, atau bisa juga disebut motivasi dalam diri sendiri. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Teori Thorndike menekankan bahwa belajar adalah proses coba-coba atau trial dan error yang akhirnya menemukan respon yang paling efektif, dan hubungan stimulus respon ini diperkuat oleh konsekuensi yang menyenangkan atau reward serta pengulangan. Meskipun dianggap sederhana, kontribusinya sangat fundamental dalam perkembangan psikologi pendidikan di Indonesia. Jadi sekian penjelasan singkat mengenai teori behavioristik yang dikemukakan oleh Edward Thorndike. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.